dan Galeri SBY Ani ini alhamdulillah telah bisa dirampungkan. Saya juga wajib menghaturkan terima kasih kepada semua yang memiliki andil dalam pembangunan museum dan galeri ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Direktur Eksekutif Bung Osi Dermawan. Semoga museum dan galeri yang insya Allah akan segera kita resmikan malam hari ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, dan bahkan bagi sahabat-sahabat kita. Jadi saya menyaksikan sebuah tempat di mana perjalanan hidup dikonversi menjadi ruang tempat kita semua bisa belajar, dan ini lengkap. Kemudian penataannya juga menggunakan ilmu yang sangat tepat, karena ada tempat di mana kita bisa berefleksi, kita bisa membayangkan bila kita berada di masa itu. Informasinya lengkap, ilustrasinya juga lengkap. Jadi siapapun yang memasuki museum ini pasti keluar dengan pengalaman yang sangat mengesankan. Jadi selamat bagi Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas, dan seluruh keluarga. Sebuah tempat di mana kita bisa belajar dan insya Allah memberikan manfaat di generasi yang akan datang. Ya, ini sebuah persembahan dedikasi Bapak SBY sebagai mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya masyarakat Pacitan. Tentu bertempat di tanah kelahiran beliau, sebuah kabupaten yang tidak terlalu besar tetapi juga indah. Dibangun sebuah museum dan galeri SBY Ani yang diharapkan bisa menghadirkan inspirasi perjalanan kehidupan, transformasi yang dialami oleh Pak SBY sejak kecil, tumbuh remaja, kemudian menjadi perwira, berdinas di jajaran militer selama hampir 30 tahun, kemudian masuk ke dunia politik dan pemerintahan, hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini tentunya banyak pelajaran berharga yang bisa diceritakan, di-share kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia. Tentunya kami berbahagia pada malam hari ini akhirnya kerja keras beliau dan keluarga dan seluruh sahabat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan sejak ide awal, dan tentunya ini adalah sebuah persembahan yang indah juga kepada almarhumah Ibu Ani. Kami maknai yang pertama tidak hanya sebagai miliknya Bapak SBY sendiri, tapi ini milik dari Pacitan. Jadi Pacitan merasa mempunyai museum ini. Kenapa seperti itu? Kita punya destinasi wisata alam yang luar biasa, tapi kita belum punya wisata buatan yang semegah museum SBY dan Galeri Seni Ani gitu. Nah, maka dari itu suatu kebanggaan yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa dari kita semuanya yang diinisiasi oleh pemerintah daerah tentunya dalam menyambut itu semuanya. Harapannya semuanya bisa lancar, museum nantinya rame dan berdampak tentunya kepada perekonomian di Kabupaten Pacitan. Anies dan tim 8 sempat bertemu di Pacitan. Ini agenda krusial yang dibahas. Dikutip dari viva.co.id, Pacitan, bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan ternyata sempat bertemu dengan tim 8 Koalisi Persatuan Pembangunan di Pacitan, Jawa Timur. Pertemuan ini dilakukan di sela persiapan peresmian monumen dan galeri SBY Ani di Pacitan Kamis kemarin. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membenarkan pertemuan antara Anies dengan tim 8.
Kami tidak menampik itu, ada pertemuan dan diskusi, dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir, kata Herzaki Mahendra Putra saat dikonfirmasi dikutip dari Antara Jumat 18 Agustus 2023. Dia mengatakan agenda pertemuan itu di luar konteks peresmian Museum SBY Ani. Inisiatif muncul secara spontan karena anggota tim 8 dan Anies ikut terundang dalam kegiatan peresmian museum dan bertemu di Pacitan. Pun kesempatan itu lalu dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan kecil dan diskusi. Pembahasan krusial itu menyangkut rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan bakal Cawapres Anies yang awalnya diusulkan PKS pada 17 Agustus bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Namun, menurut dia, dengan pertimbangan tertentu, koalisi sepakat mengundur jadwal pengumuman itu dengan pertimbangan taktis politis. Lebih lanjut, Herzaki menuturkan agenda Anies sebelumnya cukup padat. Namun, dalam momen itu ternyata jadwalnya masih memungkinkan untuk diatur pertemuan. Karena habis kegiatan kalau nggak salah di Jogja kemarin, ujarnya. Herzaki paham publik tak sabar menunggu deklarasi figur Cawapres yang disepakati koalisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dia bilang hal itu hanya soal waktu dan sepenuhnya akan ditentukan Anies. Dia pun enggan berspekulasi soal kepastian hari dan tanggalnya. Kami bertiga ada Demokrat, Nasdem, dan PKS sehingga sudah semakin mengerucut. Petanya sudah semakin jelas. Kejutan apa lagi yang diharapkan? Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal, ujar Herzaki. Lantas terkait siapa yang dipilih jadi bacawa pres Anies, Herzaki memastikan sudah ada kesepakatan dan kesepahaman bersama. Kata dia, pilihannya sudah mengerucut satu nama. Namun ia menyebut soal pengumuman dan kapan waktu deklarasi itu jadi domain Anies selaku bacawa pres yang diusung koalisi Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan ternyata sempat bertemu dengan tim 8 koalisi Persatuan Pembangunan di Pacitan, Jawa Timur. Pertemuan ini dilakukan di sela persiapan peresmian monumen dan galeri SBY Ani di Pacitan Kamis kemarin. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra membenarkan pertemuan antara Anies dengan tim 8. Kami tidak menampik itu, ada pertemuan dan diskusi, dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir, kata Herzaki Mahendra Putra saat dikonfirmasi dikutip dari Antara Jumat 18 Agustus 2023. Dia mengatakan agenda pertemuan itu di luar konteks peresmian Museum SBY Ani. Inisiatif muncul secara spontan karena anggota tim 8 dan Anies ikut terundang dalam kegiatan peresmian museum dan bertemu di Pacitan.